Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aura Febri Al-Musyarafah dengan NIM 2301025068 kelas 4C semester 4 mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen pengampu Zulherman PhD. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan proposal penelitian dengan judul Penguatan Nilai Karakter Islami yang dapat diintegrasikan melalui kurikulum tematik dan keagamaan di Sekolah Dasar Islam Tambora. Selanjutnya yaitu bab 1, pendahuluan, yang terdiri dari beberapa subbab. Yang pertama, latar belakang masalah. Selanjutnya, fokus dan subfokus penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Pada latar belakang masalah, yaitu pendidikan karakter merupakan unsur fundamental dalam membangun generasi bangsa yang berakhlak mulia, berintegritas, dan bertanggung jawab. Di era globalisasi, tantangan pendidikan karakter semakin kompleks, khususnya di tingkat sekolah dasar yang menjadi fondasi utama pembentukan kepribadian anak. Penanaman karakter dapat dilakukan melalui pendidikan karakter. Pernyataan tersebut didukung oleh Samani dan Haryanto bahwa tujuan pendidikan karakter yakni berguna dalam meningkatkan dan membangun diri siswa yang mengarah pada pencapaian karakter sesuai dengan standar kompetensi lulusan atau SKL. Ini saya ambil dari kutipan Indriani et al. 2022. Usia anak SD merupakan usia emas di mana anak memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap penerimaan segala pengaruh keperkembangan. Usia anak SD merupakan usia emas di mana anak memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap penerimaan segala pengaruh perkembangan. Hal ini disebabkan karena kepekaan yang dimiliki anak akan lebih berkembang optimal jika diberikan pada masa ini. Untuk itu, proses pembelajaran harus bersifat kontekstual sesuai dengan dunianya dan disajikan secara terintegrasi dan tidak parsial. Sekolah Dasar Islam memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai karakter Islami dan tidak hanya bersifat kognitif tetapi juga efektif dan psikomotorik. Idealnya, pendidikan di Indonesia mampu mendidik siswa menjadi manusia yang berkarakter religius dengan memiliki iman, takwa, dan akhlak mulia sesuai dengan tujuan utama pendidikan nasional Indonesia. Fadur Rahman et al. 2023. Namun dalam praktiknya, penguatan karakter Islami sering kali berjalan sendiri-sendiri dan belum terintegrasi secara optimal dalam kurikulum pembelajaran. Banyak sekolah masih memisahkan antara pembelajaran tematik dan pendidikan agama, sehingga nilai-nilai karakter Islami belum sepenuhnya terinternalisasi dalam kehidupan siswa sehari-hari. Padahal, integrasi kurikulum tematik dan keagamaan sangatlah penting untuk pembentukan pribadi siswa yang utuh, yaitu cerdas secara intelektual, spiritual, dan sosial. Penanaman karakter religius pada dasarnya dapat dikembangkan melalui dua model pendidikan karakter, yaitu terintegrasi dalam mata pelajaran dan pembudayaan sekolah. Penanaman karakter religius melalui integrasi dalam mata pelajaran mengarah pada mata pelajaran yang memfokuskan diri untuk menanamkan karakter religius, yaitu pada mata pelajaran pendidikan agama Islam atau PAI, Khairani dan Rosyidi 2022. Pada penelitian Supriyadi dan kawan-kawan 2024 menunjukkan bahwa penguatan karakter Islami di SD Islam Kreatif Hawari Sidoarjo dilakukan melalui integrasi kurikulum sekolah dan madrasah. Praktik pembiasaan seperti berdoa, membaca Asmaul Husna, salat berjamaah, hafalan Al-Quran, dan sedekah subuh menjadi bagian dari rutinitas harian yang terintegrasi dengan pembelajaran tematik. Namun, implementasi integrasi ini masih menghadapi tantangan seperti konsistensi pelaksanaan, keterlibatan guru, dan dukungan lingkungan sekolah.
Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana penguatan nilai karakter Islami dapat dioptimalkan melalui integrasi kurikulum tematik dan keagamaan di sekolah dasar Islam. Pada subbab berikutnya yaitu fokus dan subfokus penelitian. Fokus pada penelitian ini adalah penguatan nilai karakter Islami yang dapat diintegrasikan melalui kurikulum tematik dan keagamaan di sekolah dasar Islami Tambora. Subfokusnya yang pertama, strategi integrasi kurikulum tematik dan keagamaan dalam pembelajaran. Yang kedua, peran guru, sekolah, dan lingkungan dalam penguatan karakter Islami. Yang ketiga, hambatan dan solusi dalam implementasi integrasi kurikulum. Pada subbab selanjutnya yaitu pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana strategi integrasi kurikulum tematik dan keagamaan dalam penguatan nilai karakter Islami di sekolah dasar Islami Tambora? Yang kedua, bagaimana peran guru, sekolah, dan lingkungan dalam mendukung penguatan nilai karakter Islami melalui integrasi kurikulum? Yang ketiga, apa saja hambatan yang dihadapi dan solusi yang diterapkan dalam implementasi integrasi kurikulum tematik dan keagamaan? Subbab selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, mendeskripsikan strategi integrasi kurikulum tematik dan keagamaan dalam penguatan nilai karakter Islami. Yang kedua, menganalisis peran guru, sekolah, dan lingkungan dalam mendukung penguatan karakter Islami. Yang ketiga, mengidentifikasi hambatan dan solusi dalam implementasi integrasi kurikulum di sekolah dasar Islam. Sebab selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang penguatan karakter Islami yang dapat diintegrasikan melalui kurikulum tematik dan keagamaan di sekolah dasar Islam Tambora. Yang kedua yaitu manfaat empiri. Yang pertama, bagi peneliti, memperdalam pemahaman metodologi kualitatif melalui observasi langsung implementasi kurikulum terintegrasi, mengidentifikasi strategi efektif pembentukan karakter seperti hidden kurikulum atau kegiatan keagamaan rutin yang berdampak signifikan pada pembiasaan nilai Islami. Bagi peneliti selanjutnya, mengungkap kendala seperti yang berfokus pada kurikulum tertulis dan kurangnya keteladanan guru sebagai bahan evaluasi penelitian selanjutnya. Selanjutnya, bagi program studi, menjadi rujukan pengembangan mata kuliah metodologi pembelajaran PAI berbasis karakter, khususnya integrasi teori praktik. Dan selanjutnya ada bagi sekolah. Implementasi semua penelitian langsung memperkuat sistem pembinaan karakter melalui kegiatan terstruktur atau ekstrakurikuler keagamaan, pesantren Ramadan, dan dapat memberikan rekomendasi bagi sekolah, guru, dan pemangku kebijakan dalam mengembangkan kurikulum integrasi berbasis nilai Islami. Yaitu selanjutnya bagi peserta didik. Transformasi karakter terukur berupa peningkatan kedisiplinan ibadah dan akhlak mulia sebagai hasil dari pembiasaan rutin dan dapat menghasilkan generasi muda yang berkarakter Islami, berakhlak mulia, dan siap menghadapi tantangan zaman. Pada bab selanjutnya yakni bab 2, kajian teori. Subbabnya terdapat deskripsi konseptual, fokus dan subfokus penelitian dan penelitian yang relevan. Yang pertama, deskripsi konseptual, fokus dan subfokus penelitian. Pada deskripsi konseptual, fokus dan subfokus penelitian ini adalah nilai-nilai yang bersumber dari ajaran Islam seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, peduli, kerjasama, dan integritas yang diinternalisasikan dalam perilaku sehari-hari siswa. Pendekatan pada kurikulum tematik ini ialah pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai mata pelajaran dalam satu tema, sehingga siswa memperoleh pengalaman belajar yang utuh dan bermakna. Dan kurikulum yang memuat materi-materi keislaman seperti Al-Quran, hadis, fikih, dan akhlak yang diajarkan secara khusus di sekolah dasar Islam. Proses memadukan kurikulum tematik dan keagamaan dalam seluruh aktivitas pembelajaran dan pembiasaan di sekolah, sehingga nilai karakter
Islami terinternalisasi secara menyeluruh. Tentu guru sebagai teladan dan fasilitator utama dalam menanamkan nilai karakter, serta lingkungan sekolah yang kondusif sebagai wadah pembiasaan nilai-nilai Islami. Beberapa kendala yang dihadapi dalam integrasi kurikulum seperti keterbatasan pemahaman guru, sarana prasarana, dan konsistensi pelaksanaan, serta solusi berupa pelatihan, penguatan budaya sekolah, dan kolaborasi dengan orang tua. Sebab selanjutnya yaitu penelitian yang relevan. Untuk mendapatkan hasil yang tepat dan kepercayaan yang kuat tentang penulisan proposal ini, maka diperlukan perbandingan dari hasil-hasil penelitian yang relevan yang berkaitan dengan judul penulis, yaitu penguatan nilai karakter Islami yang dapat diintegrasikan melalui kurikulum tematik dan keagamaan di sekolah dasar Tambora. Yang pertama, pada jurnal Supriyadi dan kawan-kawan, penelitian tersebut menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Objek penelitian ini dilaksanakan di SD Islam Kreatif Hawari, Kabupaten Sidoarjo, dengan subjek dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bidang kurikulum yang merangkup sebagai wali kelas, dan 8 orang guru. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pendidikan karakter integral diperkuat melalui pendekatan pembiasaan, yaitu berdoa sebelum pembelajaran dimulai, menyanyikan lagu Indonesia Raya setiap hari setelah membaca doa bersama. Yang ketiga, membaca Asmaul Husna setelah berdoa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang keempat, memberikan ice breaking sebelum pembelajaran dimulai dan memotivasi pembelajaran setiap hari sebelum memulai pembelajaran. Yang kelima, kegiatan literasi dilaksanakan 15 menit sebelum pembelajaran. Yang kelima, sholat duha dan sholat zuhur berjamaah. Yang ketujuh, hafalan Al-Quran surah juz ke-30 yang dikerjakan setiap hari. Yang 8, sedekah pagi. 9, membaca surat Al-Kahfi setiap hari Jumat bagi siswa SMA. Penguatan karakter Islami di SD Islam dilakukan melalui integrasi kurikulum sekolah dan madrasah dengan pembiasaan harian tersebut seperti doa, salat berjamaah, hafalan Al-Quran, dan sedekah subuh. Pada artikel selanjutnya yaitu Fadlur Rahman dan kawan-kawan 2023. Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang digunakan untuk mengeksplorasi data secara kualitatif melalui rangkaian kalimat-kalimat dan tidak dengan unsur statistik. Hasil penelitian mengemukakan bahwa pendidikan karakter religius sangat penting diberikan sejak dini di tingkat sekolah dasar. Untuk mengoptimalkan program karakter siswa dengan karakter religius dapat dilakukan program kerjasama yang melibatkan sekolah, rumah, dan masyarakat. Di antara metode pendidikan karakter yang digunakan ialah melalui pembiasaan, peneladanan, dan mengkondisikan lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat. Inti dari program kerjasama ini ialah menghindari konflik nilai atau dilema moral yang mungkin terjadi sebagai akibat dari tidak koneksinya program sekolah dengan rumah dan masyarakat. Di antara aktivitas yang mengarah kepada penguatan karakter religius yang dapat dibiasakan, diteladankan, dan dikondisikan di sekolah, rumah, dan masyarakat ialah pembelajaran akhlak mulia, pembelajaran ibadah wajib, dan pembelajaran ibadah sunnah pada praksis di persekolahan level sekolah dasar di Indonesia. Di antara aspek utama yang dapat dilakukan ialah membuat program kerjasama dengan menekankan pada aspek akhlak mulia dan pelaksanaan ibadah yang dilakukan melalui metode pembiasaan, peneladanan, dan mengkondisikan baik itu di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat tempat tinggal siswa tersebut. Nilai-nilai pada karakter religius yang dapat dibiasakan, ditelankan, dan dikondisikan yaitu akhlak mulia, melakukan ibadah wajib, melakukan ibadah sunnah. Dan pada artikel selanjutnya yaitu artikel Khairani dan Roshidi 2022, pada penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif deskriptif. Subjek pada penelitian tersebut adalah kepala sekolah, guru, PAI SDN Cengkareng Timur 18 Pagi.
Nah, hasil penelitian tersebut menemukan bahwa dalam pembelajaran PAI, guru berperan sebagai role model bagi siswa dalam memahami dan mempraktekkan nilai-nilai religius dalam keseharian. Strategi penerapan karakter religius dilakukan pula melalui program pembiasaan rutin, yaitu tadarus Al-Quran, kajian keagamaan di hari Jumat, BTQ 5S, rutin membaca Asmaul Husna guna membentuk perilaku siswa yang berkarakter religius. Adapun hambatan yang timbul yakni rendahnya sinergi antara guru dan orang tua mengenai optimalisasi pendidikan karakter religius, serta sarana dan prasarananya. Keberhasilan penanaman karakter religius melalui strategi yang diharapkan oleh SDN Cengkareng Timur 18 Pagi perlu didukung oleh seluruh warga sekolah maupun wali murid dan sarana yang memadai agar tercapainya keberhasilan dalam penanaman karakter religius dalam diri siswa tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian relevan di atas tersebut memiliki beberapa perbedaan antara klaim judul, sampel sekolah, dan tokoh penelitian. Instrumen yang digunakan oleh peneliti di atas sama dengan instrumen yang dipakai oleh peneliti dalam proses penelitian ini. Penelitian relevan di atas menggunakan triangulasi sebagai instrumen penelitian. Sama halnya dengan proses penelitian ini menggunakan instrumen-instrumen yang ada dalam kaidah teknik triangulasi, yaitu observasi dan dokumentasi sebagai instrumen penelitian. Jadi yang menjadi pembeda antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah fokus dan sublokas dari proses penelitian tersebut. Baik, pada bab selanjutnya yaitu bab ketiga, metodologi penelitian, yang terdapat beberapa subbab. Yang pertama, alur penelitian, tempat dan waktu penelitian, latar penelitian, metode dan prosedur penelitian, peran peneliti, data dan sumber data, teknik dan prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pemeriksaan keabsahan data, dan terakhir saya akan mencantumkan daftar pusaka. Pada subbab pertama yaitu alur penelitian. Alur penelitian pada penulisan proposal ini menjelaskan tentang penguatan nilai karakter Islami yang dapat diintegrasikan melalui kurikulum tematik dan keagamaan di Sekolah Dasar Islam Tambora. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data berupa kata-kata, narasi, argumentasi, atau berupa kalimat dari hasil pengumpulan data pada saat penelitian di lapangan. Nah, pendekatan yang akan dilakukan pada penelitian ini ialah pendekatan studi kasus. Studi kasus adalah sebuah metode empiris yang menyelidiki suatu fenomena kontemporer atau kasus secara mendalam dan dalam konteks dunia nyata, yang digunakan terutama ketika batasan antara fenomena dan konteks tidak terlihat secara jelas. Ini saya kutip dari artikel. Dan selanjutnya, dalam menjawab permasalahan ini maka digunakan studi kasus ini. Dalam riset yang digunakan pada metode ini, suatu keadaan atau suatu kejadian yang disebut sebagai kasus dengan melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasil yang menggunakan cara yang sistematis. Pada pengumpulan data kualitatif ini, penulisan menggunakan teknik triangulasi data. Teknik yang dilakukan pada penelitian ini ialah melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pertanyaan yang terdapat pada wawancara akan difokuskan pada penguatan nilai karakter Islami yang dapat diintegrasikan melalui kurikulum tematik dan keagamaan di Sekolah Dasar Islam Tambora melalui tatap muka, dan kelebihan ataupun kekurangan yang ada pada hasil wawancara tersebut akan dituliskan untuk analisis dan akan menjadi hasil akhir yang sesuai dengan tema dan judul peneliti. Pada subbab selanjutnya yaitu tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian akan dilaksanakan di Sekolah Dasar Islam Tambora, Jalan Tiang Bendera 2, nomor 122, RT 6, RW 3, Rua Malaka, Tambora West, Jakarta City, Jakarta
11.30. Waktu penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2025. Sebab selanjutnya yaitu latar penelitian. Penelitian dilakukan di sekolah dasar Islam yang menerapkan integritas kurikulum tematik dan keagamaan dalam penguatan karakter Islami dengan lingkungan yang mendukung pembiasaan dan nilai Islami secara menyeluruh. Selanjutnya yaitu metode dan prosedur penelitian. Berdasarkan dari latar belakang dan tujuan, maka jenis penelitian ini yaitu kualitatif deskripsi yang bersifat mengutarakan kata-kata baik secara lisan dari sumber-sumber ataupun tertulis, serta menjelaskan data yang ada. Menurut Kharudin 2021, jadi ciri dari karakter kualitatif pada prinsipnya lebih mengandalkan pada aspek deskriptif terdapat data-data yang diperoleh dari lapangan. Selain dari itu, kualitatif ciri khasnya lebih mengarah pada sifat alamiah dan analisis datanya lebih mendalam terhadap makna-makna di balik yang kelihatan nyata. Sebab selanjutnya yaitu peran peneliti. Pada penelitian kualitatif, peran penelitian sangat diperlukan karena terdapat partisipan aktif dan juga pengamatan penuh. Peran peneliti juga harus diketahui oleh informan yang akan diteliti. Pada penelitian ini, peran penelitian sebagai perencanaan pengumpulan data, penganalisis, hingga di akhir sebagai orang yang menyimpulkan pernyataan penelitian sesuai dengan data yang diperoleh. Maka dari itu, untuk lebih dekat dengan subjek yang diteliti atau informan yang akan menjadi sumber peneliti, maka diperlukan kepercayaan sehingga data yang didapat akurat. Selanjutnya ada data dan sumber data. Nah, dalam riset ini, sumber data dicocokkan dengan tipe data yang dikumpulkan. Yang pertama ada sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber utamanya. Adapun sumber utama pada penelitian ini adalah guru, peserta didik sekolah Islam Tambora. Dan yang kedua adalah sumber data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan peneliti sebagai penunjang dari sumber data utama. Dalam sumber data ini terdapat beberapa sumber, yaitu dokumen sekolah, silabus, perangkat pembelajaran, dan program pembiasaan. Selanjutnya yaitu teknik dan prosedur pengumpulan data. Peneliti menggunakan teknik triangulasi data yang merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan unsur berbagai teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dan juga dokumentasi, serta sumber data yang telah dikumpulkan untuk disimpulkan. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data menurut Miles dan Huberman terdiri dari 4 tahapan utama yang saling berkaitan dan berlangsung secara simultan, yaitu yang pertama ada pengumpulan data. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan semua data yang relevan sesuai dengan fokus penelitian. Data dapat diperoleh melalui berbagai teknik seperti wawancara, observasi, survei, dan dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan berdasarkan metode yang telah ditetapkan dalam desain penelitian. Data yang terkumpul umumnya berupa narasi deskriptif, bukan angka, sehingga membutuhkan keterampilan interpretatif peneliti dalam mengelola dan memahami informasi yang diperoleh. Selanjutnya yaitu ada kondensasi data atau data condensation. Kondensasi data atau data condensation adalah proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mentransformasi data mentah yang telah dikumpulkan. Pada tahap ini, peneliti melakukan pemilihan data yang relevan, mengelompokkan data berdasarkan kategori tertentu, serta menyusun ringkasan atau uraian singkat. Tujuannya adalah agar data menjadi lebih terorganisir dan siap untuk dianalisis lebih lanjut. Terus kondensasi data berlangsung sepanjang proses penelitian mulai dari awal hingga akhir dan membantu peneliti untuk menentukan dimensi atau tema utama yang akan dianalisis. Untuk selanjutnya yaitu penyajian data. Setelah data dikondensasikan, tahap berikutnya adalah penyajian data atau data display. Data yang telah disederhanakan disusun dalam bentuk yang mudah dipahami seperti tabel, grafik, diagram, atau narasi deskriptif.
Penyajian data bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam memilih pola, hubungan, atau kecenderungan yang muncul dari data sehingga proses penarikan kesimpulan dapat dilakukan secara lebih sistematis. Dengan penyajian data yang baik, peneliti dapat menentukan langkah analisis selanjutnya atau mengambil tindakan yang diperlukan. Dan yang selanjutnya penarik kesimpulan. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dari verifikasi atau conclusion drawing atau verification. Nah, pada tahap ini peneliti melakukan interpretasi terhadap data yang telah disajikan dan merumuskan temuan atau pola yang muncul. Kesimpulan yang diambil harus didukung oleh data yang valid dan dapat diverifikasi. Verifikasi dilakukan untuk memastikan keabsahan dan keandalan kesimpulan, misalnya melalui triangulasi data atau diskusi dengan pihak lain yang terlibat dalam penelitian tersebut. Proses penarikan kesimpulan ini berlangsung sejak awal pengumpulan data dan terus diperbaiki seiring bertambahnya data dan analis. Sebab selanjutnya yaitu adalah pemeriksaan keabsahan data. Nah, pada keabsahan data ini ada 4. Yang pertama ada triangulasi teknik, terus triangulasi sumber, member check, dan diskusi sejawat. Dan terakhir adalah daftar pusaka yang saya gunakan untuk rujukan pada proposal saya tersebut. Baik, sekian presentasi yang telah saya paparkan pada proposal penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.